Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Alhimna marashida umurina, a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Ta'alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatul muqarrabin, warzuqna fahmal amilin salin birahmatika arhamar rahimin. Kun lana wa la takun alaina wa la takilna ila nafsi tarfat ain wa la aqalla min dhalik. La tanza' minni salih ma ataitani wa zidni min anta sahib fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Kun lana wa la takun alaina ila sahibi hadzal kitab wa ila syurrahi ajma'in. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi wa nafahatihi wa futuhatihi ila an qala qayyada at-ta'ati bi a'yanil awqat li'alla yamna'aka 'anha wujudat taswif wujudut taswif wa wassa 'alaika al-waqta liyabqa laka hissatul ikhtiyar. Allah ikat, Allah batasi ketaatan-ketaatan itu dengan waktu-waktu tertentu. Agar sifat dasar manusia yang berupa menunda-nunda amal itu tidak menghalangi kita dari berbuat taat. Kenapa ibadah itu ada waktunya? Karena manusia itu sering tarsok-tarsok, engke-engke, nepi ka jadi bangke gitu. Jadi ada waktunya itu biar nggak entar tarsok ujungnya bosok, ujungnya nggak jadi. Tapi waktunya itu kan nggak nggak singkat banget itu. Wa wassa 'alaikal waqt liyabqalaka hissatul ikhtiyar. Tapi waktu yang dikasih itu tidak terlalu sempit, dia luaskan waktunya agar kesempatan memilih itu juga masih ada bagi manusia. Coba sayangnya Allah tuh sama manusia. Nanti kita kalau nggak ngaji kitab-kitab para ulama, kita nggak paham nih hikmah-hikmah begini. Jadi kalau nggak ada waktunya, sama kayak kita kan, mau baca 5 juz, waktunya nggak ada, itu bohong. Benar nggak? Saya mau ngapal Quran, kapan? Ya secepatnya. Pak, jam berapa Pak sekarang? Jam secepatnya, nggak ada itu. Maka itu nggak akan pernah jadi kenyataan. Ya, maka manusia itu kalau ingin mewujudkan cita-citanya, waktunya mesti jelas. Tapi waktu yang jelas itu juga mesti ada sisi manusiawinya. Nggak bisa kita tuh A jadi A, B jadi B. Itu manusia tuh nggak bisa begitu pasti. Itu kan bahasanya orang gitu kan. Bercita-citalah setinggi langit, kalaulah jatuh kamu jatuh di antara bintang yang ada, kan gitu. Ya targetin aja 1 M, ya meleset-melesetnya 800 juta masuk lah. Itu manusiawi itu. Ternyata begitu Allah itu. Benar nggak? Dikasih waktu zuhur tuh dari jam 12 katakanlah sampai jam 3. Agar jangan lewat dari jam 3. Tapi kalau dibuat jam 12 sampai setengah 1, seumpama. Ternyata ketiduran bangun jam 12.15. Ngantri WC ngantri 10 menit. Wah. Manusia itu hidupnya jadi nggak nyaman. Coba nih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita juga sebagai pengurus pesantren, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan bisnis harus gitu. Harus ngerti sifat dasar manusia. Manusia tuh ini yang disebut sebagai pemimpin yang
Jadi pemimpin tuh ada 4 kuadrannya. Jadi ada pemimpin yang permisif namanya. Saya belajar di Stephen itu. Permisif tuh apa aja dibolehin. Ini nggak jalan begini nih. Biarin nyaman. Pendidikan kok biarin nyaman. Ada juga yang pemimpin yang diktator. Yang penting target sampai orang mau bagaimana nggak peduli. Ini nggak jadi nih. Ada 4 tuh. Itu ditariknya adalah perhatian dan tuntutan atau fasilitas dan tuntutan. Nah yang keren ini nanti adalah namanya, saya lupa ya. Yang memberi tuntutan dan memberi keleluasaan seimbang. Itu kenapa saya melibatkan Abiu, melibatkan Uma sebagai orang thinking. Tekanan tuh harus sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Dia baru jadi. Jadi menekannya kuat, fasilitas yang dikasih kuat, itu jadi. Bukan proporsional, ada namanya apa ya? Lupa saya. Nah itu begitu. Jadi ada yang permisif, apa-apa dibolehin. Ada yang cuek. Ada yang neken terus. Yang bagus nih, dia nekennya pas, ngasih keleluasannya pas. Itulah Allah Subhanahu. Nah, kita belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kasih peluang, tapi dia kasih batas. Kan ada orang tuh strict, orang tuh syadid gitu. Apa-apanya dibatasi, biarin orang hilang kenyamanannya, manusia nggak bisa bergerak. Atau dibuat nyaman, tapi nggak dipecut. Tidur dia, ngantuk dia, nggak bergerak dia. Itulah ada surga, ada neraka. Surga biar orang tuh ada harapan, nyaman, tenang, damai. Neraka buat mecut. Nah ini juga yang belum kita ada ini. Dan banyak pesantren nggak ada. Apa itu reward? Kita kan adanya ikop semua, itu nggak benar. Kayak Noval, kayak Iqbal, kayak anak-anak nih nanti bisa beres 5 juz setelah kita tekan, itu sebenarnya harus ada reward. Dia harus begitu dia. Ya. Dia harus seimbang. Neken dan memberikan fasilitas itu harus imbang. Nah, yang bisa begitu, nah itu namanya apa? Keseimbangan. Gitu ya. Itu Allah nih maha penyayang sama kita. Karena kalau nggak ada waktunya, bingung kita. Kalau nggak ada waktunya, udah ujungnya nggak jadi. Sama lah, udah kita juga begitu tuh. Kita punya target, mesti ada waktunya. Nggak ada waktunya, omong kosong. Tapi kalau waktunya terlalu strict, kita nih kayak robot. Jam sekian sampai jam sekian, itu pasti nggak jadi. Jadi harus agak fleksibel di situ. Nah begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur peribadatan ini. Ya kalau manusia itu nggak dikasih waktu, kalau nggak dikasih batasan waktu ibadah itu, nggak ada orang sampai ke Allah. Kecuali sedikit yang memang tergerak karena sayangnya Allah, tergerak karena memang ngerasa malu sama Allah. Orang sadar sendiri itu nggak banyak. Kadang-kadang perlu dijepit sama Allah. Dan berapa banyak orang tobat sama Allah karena hidupnya dijepit. Tapi dikasih waktu nggak sama Allah? Kasih waktu kan? Dinikmatin dulu, disenengin dulu. Baru ujungnya dijepit. Kenapa? Waktunya udah mau habis. Tapi kalau nggak mau juga biarin. Yang nyadarin ntar api neraka itu baru sadar. Nah, tapi kalau disempitin banget, manusia akhirnya nggak nyaman. Itu udah begitu. Ini kan ada orang tua, kadang ada guru yang neken. Apa yang terjadi?
nggak nyaman, yang ditargetin nggak jadi, kebencian tertanam, dendam tertanam, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Maka itulah pentingnya proporsional itu. Gimana tahu proporsional? Ya harus tahu A to Z-nya awal sampai akhirnya di mana posisi tengah. Kita nggak ngerti mana tengahnya, mana awal, mana ujung. Nah, itu nanti baru jadi. Kan ada kan orang tuh lembaga tuh nyantai, nggak bisa dipecut itu. Lembaga tuh tegas saja, itu nggak terjadi kekeluargaan. Nah, kita harus ada di tengah. Dan itu dalam kepemimpinan itu yang terbaik, itu yang terbaik. Ya ibarat main layangan lah, ada narik, ada ulur. Masa narik mulu kan naik layangannya. Itu bahaya mana itu? Narik mulu apa ngulur mulu? Dua-duanya bahaya sih, tapi yang lebih bahaya narik mulu kan, artinya orang ditakutin, orang dimarahin, orang diteken. Ini kagak kemana-mana. Layangannya di sini lo ngapain tarik? Layangannya di tangan, tarikin apa lagi? Dan pendidikan dengan kekerasan tuh sama sekali nggak jadi. Ya kamu lihat, saya punya banyak teman-teman tuh anak-anak penanggung jawab dakwah. La dunia wala akhirah. Bahkan la hakikatan nafsi, la tarbiyatan nafsi. Bahkan dirinya sendiri nggak selesai. Banyak yang kayak begitu. Anak-anak yang mondok dari kecil. Anak-anak yang dipaksa jos dari kecil. Tapi orang yang terlalu diulur, dimanja, dibayain. Nanti ada titiknya dia sadar. Orang tua gue udah baik banget. Masih begini aja. Nah, nanti ada titik. Kalau dibetot mulu, itu ujungnya kebencian dan dendam. Ya perhatikan. Susah ngilanginnya itu. Karena kekecewaan. Maka Allah, di tengah adil dan proporsionalnya Allah lebih keneken apa lebih ngulur? Hah? Allah lebih neken apa lebih ngulur? Allah kan proporsional nih, ideal. Tapi di banyak kasus juga Allah tuh banyak narik apa banyak ngulur? Banyak ngulur. Banyak ngulur Allah. Ya lihat aja orang-orang kafir sekarang, diulur nggak? Diulur. Sekali-kali aja tuh ada tsunami, diulur. Sampai nanti kalau dia terkena satu hal yang membuat dia sadar, kok Tuhan tuh baik sekali ya. Apa bentuk ulurannya Allah tuh? Orang murtad seumur hidup, masuk Islam hari ini, besok meninggal, surga. Jadi agama ini lebih cenderung ulur. Nah itu tadi itu. Tipe pemimpinan yang diktator dengan pemimpin yang permisif tadi apa aja boleh. Tetap yang lebih aman tuh yang permisif. Kenapa? Karena dia menanamkan kecintaan dalam hati dan menanamkan kesadaran, gue udah dibayain banget. Kenapa gue nggak sadar? Nah, ada istri saya cerita, ada Habib itu. Istrinya baru pakai kerudung setelah anaknya 2 apa 3. Nggak pernah ngomong tuh Habib. Dibuat nyaman aja. Kapan waktu datang Habib Umar atau ada apa, akhirnya dia baru sadar ternyata pakai kerudung wajib ya. Walaupun agak lama juga sih ya, tapi artinya uluran yang diberikan itu tetap ada manfaatnya di ujung. Istrinya bilang, kenapa nggak ngomong dari dulu? Enggak, saya nggak mau maksa kamu. Saya nggak mau buat kamu nggak nyaman. Biarin senyaman kamu. Nah gitu. Ini kalau anak tuh dibetot-betot, bini dibetot-betot. Ayo kamu, wanita nggak soleha. Nuntut nggak jadi. Ya, ibarat benang lah, diulur. Gimana? Paling belibet di sono, paling belibet di sono, paling nyangkut di mana? Maka kalaulah kita jadi pemimpin itu belum bisa menjadi yang proporsional, lupa saya namanya apa itu, jangan jadi yang diktator. Diktator itu bagus. Dia kayak per, neken kan. Tekenannya hilang, apa yang terjadi?
dia akan terjadi lompatan yang nggak masuk akal. Maka kita juga masih jauh lah jadi pemimpin yang baik. Tapi memberikan uluran, memberikan kasih sayang, memberikan kenyamanan itu akan menjadi rem suatu saat nanti. Walaupun yang terbaik adalah seperti Allah Subhanahu wa taala, dikasih sorga, dikasih neraka. Dia kasih kebebasan, dia kasih batasan. Dikasih batasan tapi ada kebebasan, itu yang terbaik. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu agar kita tidak menunda-nunda, dan dia memberikan jeda agar kita tidak terburu-buru dan kita hilang kenyamanan. Begitulah manusia. Kita harus tahu kapan menekan, kapan memberikan keleluasaan. Nah, begitulah juga kita dengan diri kita. Setiap punya target harus ada waktunya, kalau enggak jadi. Tapi juga nggak boleh waktu yang betul-betul saklek sehingga akhirnya hilang kenyamanan, nafsu ini nggak bisa ditekan. Dia akan pengen kembali nyaman lagi. Maka itulah guru-guru hebat kita, itulah Allah SWT, itulah Rasulullah SAW, ya, memberikan batasan-batasan konkret di waktu yang sama. Ada keleluasaan untuk orang memilih sehingga kenyamanan tetap didapat, dan itu inti dari kehidupan manusia. Di waktu yang sama dia juga ada tekanan, ada batasan, ada waktu-waktu yang ditentukan agar kebaikan-kebaikan yang direncanakan bisa terrealisasi dalam keadaan hatinya tetap damai, nyaman, dan sebaik-baiknya. Lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh ya Rabbana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikannya, atas kelembutannya, atas hikmah yang dia berikan kepada kita. Semoga kita sebagai hambanya, kita sebagai umat nabinya bisa mencontoh kepemimpinan Allah, kepemimpinan Rasulullah SAW, manajemen Rasulullah SAW yang proporsional, yang ada di tengah, tidak menuntut lebih, juga tidak memberikan keleluasaan lebih, tapi tuntutan yang disesuaikan dengan fasilitas, dengan kenyamanan yang diberikan secara balance, secara seimbang. Nah, hadza billahi taufik, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.